Timnas Indonesia akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tergabung dalam grup C yang disebut sebagai grup neraka. Di grup ini, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Menariknya, jelang laga ini, Quang Tung, seorang pengamat sepak bola sekaligus komentator asal Vietnam, justru melontarkan pujian kepada timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa skuad Garuda kini sudah setara dengan tim Eropa. Komentar ini muncul setelah melihat banyaknya pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia, termasuk Jai Itzes dan Kelvin Verdong. Quang Tung bahkan menyatakan bahwa meskipun kualifikasi Piala Dunia di Asia masih dianggap setingkat dengan Asia Tenggara, Indonesia telah melangkah lebih jauh dan menjadi tim yang setara dengan klub-klub Eropa. Meskipun begitu, Quang Tung juga mengakui bahwa untuk menyaingi tim-tim besar Asia, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Ia memprediksi bahwa dalam grup C, timnas Indonesia mungkin bisa memberikan kejutan, terutama ketika menghadapi Cina dan Bahrain, dua lawan yang dianggap lebih realistis untuk dikalahkan. Dengan persiapan yang matang dan komposisi pemain yang kuat, timnas Indonesia diharapkan bisa mengukir prestasi baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tunggu saja kejutan apa yang akan diberikan skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 3 pemain dari Malut United untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo, yang akrab disapa Hulk. Pemanggilan ini menjadi momen kembalinya Wahyu Pras ke timnas setelah sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir. Kehadiran Wahyu Prasetyo diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, mengingat absennya 2 bek andalan, Justin Hubner dan Jordi Amat. Hubner harus absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Amat mengalami cedera yang memaksanya absen dari pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam 2 pertandingan mendatang. Pertama, mereka akan bertanding melawan tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, media Vietnam, Soha, memberikan prediksi yang kurang menggembirakan terkait peluang Indonesia di laga pembuka melawan Arab Saudi. Indonesia tergabung dalam grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Meski pelatih Shin Tae-yong menargetkan finish di 4 besar, absennya beberapa pemain pilar seperti Malik Rizaldi, Jordi Amat, dan Justin Hubner menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda. Media Soha mengungkapkan kekhawatiran bahwa absennya pemain-pemain inti ini akan membuat Indonesia kesulitan menghadapi Arab Saudi, yang menjadi lawan pertama mereka pada Kamis, 5 September 2024. Bahkan, Soha memprediksi timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak, mengacu pada pengalaman Vietnam yang juga kalah dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun prediksi negatif datang dari berbagai pihak, timnas Indonesia tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga penting ini. Mereka akan segera bertolak ke Jeddah untuk menjalani pertandingan pembuka melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertanding tandang di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 6 September 2024, sebelum menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut bahwa persiapan yang sangat singkat menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan, terutama saat harus menghadapi Arab Saudi di laga tandang pertama. Tantangan paling besar persiapannya sangat pendek, mungkin untuk pemain-pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa saja kapanpun kumpul dan bisa latihan, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menyoroti keuntungan Arab Saudi yang sudah lebih dulu beradaptasi dengan cuaca dan waktu setempat,
sementara skuad Garuda harus menghadapi jet lag dan kondisi fisik yang belum maksimal. Mereka udah adaptasi duluan dibandingkan mereka, kita itu harus dari luar negeri, masalah waktu, adaptasi waktu dari jet lag dan cuaca itu menjadi penting, ujarnya. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh bek tengah andalan mereka, Jordi Amat. Pemain Johor Darul Tazim ini harus absen selama 4 pekan akibat cedera yang dialaminya di Liga Malaysia. Kehilangan Jordi Amat menjadi pukulan bagi skuad Garuda, yang harus menghadapi Arab Saudi tanpa salah satu pemain kunci mereka. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, timnas Indonesia tetap optimis untuk memberikan yang terbaik di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangat dinantikan. Pratama Arhan dipastikan akan tetap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Kamis 22/8/2024. Sumarji mengatakan, kasus dugaan perselingkuhan yang saat ini menimpa Pratama Arhan tidak membuat Shin Tae-yong batal memanggil bek Suwon FC itu. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada pekan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kamis 5/9/2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Kabar permasalahan keluarganya itu mengundang kekecewaan dari supporter timnas Indonesia. Sebab, ditakuti Pratama Arhan tidak fokus saat membela timnas Indonesia nanti. Shin Tae-yong pun sejauh ini belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Sumarji yakin, kasus yang sedang menimpa itu tidak membuat mental bertanding Pratama Arhan menurun. Mantan pemain PSSI Semarang itu diyakini akan tetap fokus membela tim Merah Putih. Pihaknya siap membuktikan diri bahwa situasinya saat ini tidak menurunkan permainan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong rencananya akan memanggil pemain timnas Indonesia untuk berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Setelah menjalani latihan 2 hari, timnas Indonesia akan terbang ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, diterpa kabar miring mengenai rumah tangganya. Para pendukung timnas Indonesia pun merisaukan masalah psikologis Arhan untuk 2 pertandingan penting pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa Arhan tak perlu dilibatkan untuk 2 laga timnas Indonesia berikutnya. Sebab, kondisi psikologisnya dinilai bisa berpengaruh terhadap permainan di atas lapangan hijau. Sekalipun begitu, pelatih Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan susunan pemain terbaiknya bersama timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi dan Australia. Posisi Arhan di skuad Garuda sudah mulai tergusur semenjak Maret 2024 lalu setelah Nathan Choeaon dinaturalisasi. Kemudian, bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, melakukan debut pada Juni 2024 lalu, dan dia diperkirakan bakal jadi starter lagi untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Jadi, dengan kehadiran Verdong di dalam skuad, Arhan diperkirakan bakal dicadangkan untuk 2 pertandingan tersebut. ST bisa bermain dengan skema 3 bek tengah lagi, dengan Verdong menjadi bek sayap kiri.